wani ngaji syariat, kudu wani ngaji hakikat. Kalau orang mengakui Tuhannya adalah Allah, maka orang tersebut harus punya Tuhan zat. Nah, seperti itu. Kalau punya Tuhan Allah, nggak punya Tuhan zat, akhirnya menjadi munafik. Kita berangkat ke masjid munafik karena bukan pangeran Tuhan zat yang kita sembah, melainkan adalah Allah. Padahal Allah itu Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan palsu. Warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk saya pribadi, untuk mengawali pelajaran tauhid, satu kali marilah kita bersama-sama untuk membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga ilahi anta maksudi warido kamatlubi kita benar-benar ke depan mendapat ilmu yang barokah, yang manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari langsung untuk materi tauhid murni melulu pada malam hari ini. Satu materi fokus pada tauhid, insyaallah di dalam sifat wajib 20. Untuk jamaah YouTube ini saya ada di cabang 18, yaitu Tulangan. Adapun keluarga, teman dan lain-lain ingin bergabung boleh dengan cara untuk yang rumahnya jauh, yaitu cukup di YouTube, dan YouTube itu sementara adalah pondok karena belum ada tanah wakaf. Saya titipkan pada YouTube. Jadi anak-anak kita yang kuliah bisa ngaji, gak usah datang ke cabang 1 atau pusat, cukup saya bijaksanai, saya izini untuk mengikutinya. Kita lanjutkan, yaitu sifat nomor 7. Sifat nomor 7 adalah sifat kudrat. Oke, nomor 6 sudah Pak ya? Sudah ya. Untuk jamaah YouTube yang kemarin kitab sudah terkirim, silakan dilihat halaman 4. Halaman 4 yaitu nomor 7. Sifatnya adalah kudrat. Artinya kudrat apa Bu? Kuasa. Kudrat itu artinya kuasa. Kalau orang Jawa mengatakan ya kuasa sembarang kalir iso. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Sifat kudrat. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti kuasa. Mokhal ajzun. Tegese mokhal. Lamun Gusti Allah iku zat kang apes. Dalile innallaha ala kulli syai'in qadir. Artine sak temene Gusti Allah ing atase saben-saben swiji iku kuwasa.
Ada satu nomor demi satu nomor. Kenapa? Karena yang di internet itu mengharapkan mana ya yang fokus, ternyata adalah sifat wajib 20, dan kebetulan pada malam hari ini sifat nomor 7. Walau bukan saya yang mengajarkan tauhid, tetap nomor 7 itu kudrat. Enak ya, pelajaran tauhid itu pasti nggak ada berubah-berubah. Makanya kalau punya Tuhan ya pasti nggak ada ganta-ganti. Kalau Tuhan kita kan yang satu, yang punya keaslian itu kan yang zat. Kalau asma, tulisan, suara itu kan nggak asli. Itu al-kaun kok. Apa al-kaun? Al-kaun itu adalah makhluk. Karena makhluk bisa juga dinamakan al-kaun, hawadis, makhluk, kudus. Itu adalah barang selain zat, disebut al-kaun. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat kudrat. Artinya apa? Serba bisa. Bukan serba 10.000, itu gak belanja sampean. Ada lagi serba berapa, Bu? 5.000. Ini serba bisa, atau juga maha kuasa. Maha kuasa itu semua Allah itu dengan modal dan model apapun, kalau Allah mengendaki tetap kuasa. Contoh sekarang, Allah bisa membuat sesuatu tanpa bahan. Contohnya apa? Allah membuat sesuatu tanpa bahan jadi. Contohnya, Allah membuat bumi. Bahannya apa? Tidak ada. Tapi bumi jadi. Nah, yaitu namanya kudrat. Tidak ada bahan. Kalau kita bahannya 4. Kalau kita ini badan ini bahannya 4 lah. Kalau gitu lebih mudah. 4 itu apa kalau kita? Ya api, kemudian udara, yang ketiga adalah air, dan yang keempat adalah tanah. Itu kan ada bahan. Nah sekarang tidak ada bahan. Yang kedua, Allah menciptakan langit. Bahannya apa? Tidak ada. Karena tidak ada bahan kok jadi. Itulah namanya kudrat. Masa keterangan seperti ini kurang jelas, Pak? Jelas ya? Ya barangkali. Tapi kalau memang nanti ada keterangan yang jahat di dalamnya, keterangan yang jorok di dalamnya, keterangan yang majedub di dalamnya, ya mungkin sedikit panjenengan agak keberatan. Tapi bagi orang yang memang khusyuk ngajinya, jangankan seperti ini berat sebagai contoh seperti apa misalnya, enggak. Yang penting dia itu seneng, maka ngaji seperti ini enggak terima. Kau nak ngaji sing jero maneh, aku kurang, aku ngene iki. Rasanya kok ngeransang itu loh, Pak. Tapi bagi orang yang hatinya ada hidayah. Kalau tidak ada ya, walau dikasih himbauan, pitutur kepada mereka dari orang-orang yang cerdik pandai, orang ini ya gak esok kena. Ya tetap dia itu adalah ingkar. Artinya ingkar adalah mokong. Allah memerintahkan orangnya tidak mau, namanya ingkar. Bahasa apa ingkar? Bahasa Arab. Kalau bahasa sini ya mokong. Nggak boleh mokong, ingkar terhadap Allah, nggak boleh. Itu adalah contoh dua. Bumi tidak ada bahannya, langit tidak ada bahannya, tapi jadi kan. Nah yaitu namanya kudrat. Berikut lagi, sekarang yang ada bahannya. Yang ada bahan, satu
Ya kita tadi terdiri dari berapa? 4. Api, udara, air, tanah. Kalau api ya dibuktikan lah. Kita terdiri dari api. Sampean rasakan di badan masing-masing. Oh iya, kok agak hangat ini. Lah hangat itu minimalnya api. Kalau maksimalnya api adalah panas. Ya kita membedakan bisa antara orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup lainnya adalah yang masih hidup masih ada api, yang meninggal dunia orang tersebut kehilangan api. Rasanya berbeda. Ya, api itu kalau diangkat dihidupkan berarti arahnya kemana? Arahnya ya ke atas. Enggak, arahnya ke atas. Enggak ada. Api arahnya ke atas. Itu adalah kita yang terbuat dari bahan. Jadi. Makanya Allah itu kudrat membuat bahan, membuat sesuatu tidak ada bahan. Ya jadi membuat sesuatu menggunakan bahan juga jadi. Itu dinamakan kudrat. Bapak Ibu, contoh berikutnya yang kita terdiri dari 2 adalah dari udara. Udara itu kalau kita hirup, paru-paru kita berubah apa enggak? Paru-paru. Dada kita bergerak apa enggak? Kalau menghirup maksudnya. Ya berubah kan? Atau bergerak. Itu pertanda menurut tauhid bahwa yang kita hirup itu bukan udara. Tapi secara syariat memang udara. Udara tidak ada. Yang ada itu yang punya udara. Jadi kalau dilihat dari pelajaran tauhid ini, kita betul dijadikan dari udara. Benar, buktinya kita bernapas. Kalau kita bernapas, paru-parunya bergerak atau berubah seperti ini, maka yang kita hirup bukan udara, melainkan adamnya udara. Adamnya udara, tidak adanya udara. Ini kalau menurut tauhid ini. Kalau secara syariat diambil dari ilmu alam, kalau kita menghirup adalah O2, kalau kita melepaskan adalah CO2. Itu kalau ilmu alam. Kalau pelajaran tauhid, walaupun jenengan belum mengena ke arah halaman berikutnya, kalau menghirup itu adalah istighna, kalau menghembuskan nafasnya itu adalah iftikor. Nah, itu menurut tauhid secara syar'i sama syar'i itu adalah istighna dan iftikor menurut syariatnya hakikat. Kemudian kalau menurut umum atau ilmu alam, maka kita menghirup namanya O2, lalu kita keluarkan adalah CO2. Tergantung mana yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan kepada hakikinya, yang kita hirup bukan udara, tapi adalah adamnya udara. Tapi kalau kita secara syar'i dari hakiki, itu adalah kita menghirup udara. Itu udara itu syariatnya hakikat. Syariatnya hakikat. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua. Lalu yang ketiga, manusia dibuat dari apa? Dari air. Air kalau di luar tubuh, kalau dalam tubuh namanya darah. Darah itu dibagi 2, ada yang putih, ada yang merah. Yang merah untuk mengantarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, adapun yang putih untuk menangkal penyakit yang nyerang tubuh kita. Tergantung kekuatannya sampai di mana tentang darah putih. Makanya tiap orang nggak sama. Ada yang sakit, ada yang kebal. Itu terhitung dari Allah itu ditaruh pada ukuran darah. Dan darah pada tubuh kita tidak ada pagar, tidak ada batas. Tapi kok bisa nggak campur? Nah, itulah adalah kuasa Allah. Ya kuasa Allah itu namanya kudrat.
Kemudian yang keempat, ini yang ada bahannya, maksudnya yang saya bahas. Kalau tadi langit dan bumi kan tidak ada bahan. Nah sekarang membuat contoh jenengan, bahannya 4. Lalu bahan yang keempat apa? Tanah. Buktinya ya jenengan punya daging. Ya, dan orang yang mungkin kulitnya paling bersih tetap masih ada tanah. Namanya apa, Bu? Bolot. Nah, itu bertanda bahwa manusia terbuat dari 4. Jangan lupa ilmu itu sebanyak 4. Ini pelajaran, tubuh kita terdiri dari 4 itu ya berhubungan juga dengan ini, dengan ilmu sebanyak 4. Kalau kita punya ilmu tidak sebanyak 4, maka kita itu tidak diakui sebagai orang yang punya ilmu. Nah, gak punya ilmu kok melaksanakan. Kata kitab, akmaluhu mardudatun la tuqbalu. Umpama saya sendiri dulu gak ngaji tauhid, tapi saya paham syariat, naik lagi ke torekot, paling tinggi lagi hakikat, belum nyentuh kepada makrifat, maka saya hitungannya belum atau tidak punya ilmu. Lah tiap hari kok melaksanakan, ketolak. Kalau ilmu tidak genap 4, maka siapapun gak boleh mokong, ketolak semuanya. Untung saya sendiri masih ada waktu dari atau tarekat marifat belajar pada guru saya, yaitu 16 tahun. Kemudian ditinggal mati, ditinggal atau almarhum oleh guru saya, mandatnya lari ke saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara jalur mursyid, umpama dinamakan mursyid, maka ini ada sambungannya sama Yai Haji Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu melihat hatinya itu bertauhid. Hatinya bertauhid. Orang-orang dulu itu hatinya melihat kepada Allah yang sebenarnya. Cuma orangnya nggak pandai, tapi ngerti. Karena hasilnya orang lama itu adalah mondok, bukan sekolah. Kalau sekarang bukan mondok, tapi sekolah. Kalau sekolah hasilnya pinter, pandai. Kalau mondok hasilnya ngerti. Lah sekarang pertanyaannya, pangkat mana pandai dengan ngerti? Pangkat di pinter ambek ngerti. Ya pangkat ngerti. Kalau ngerti pasti pandai, walau pandainya tidak sama. Oleh karena itu ngaji aja, nggak usah mencari kepinteran, kepandaian. Karena akibatnya kesombongan. Kalau ngerti akibatnya akhlakul karimah. Ya, kita itu dibimbing oleh Allah lewat tauhid. Makanya Nabi pertama sampai 25 tidak ada yang tidak menyampaikan tauhid. Berarti para rasul semuanya itu adalah menyampaikan tauhid. Para rasul semuanya menyampaikan tauhid. Kalau tidak, bukan rasul namanya. Makanya kalau ulama itu adalah kitabnya adalah fikih, itu keturunan Nabi kalau ulama. Kalau hukama, muwahhidin itu keturunan rasul. Logonya logo penyampai, mubaligh, mubaligho. Tapi kalau ulama, ya itu menyembunyikan. Dan makanya kalau kita tanya tentang Allah, tanyanya kepada orang yang ngerti tentang kudrat, kuasa. Nah, sembarang kalir iso serba bisa. Sekarang contoh yang kedua sudah. Contoh yang pertama, langit bumi tidak ada bahan ternyata jadi. Kemudian kita dijadikan tapi menggunakan bahan. Pertanyaannya, kenapa Pak Allah kok menjadikan sesuatu kok ada 2? Ada yang tidak ada bahan, ada yang menggunakan bahan. Memang dunia ini selain dat harus 2. Harus 2. Laki-laki harus ada perempuan. Harus 2, nggak boleh 1. Makanya orang selama hidup nggak ada minat untuk nikah, maka orang itu bukan umat Nabi Muhammad. Walau hukumnya bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Harus 2, nggak boleh. Ngaji seperti ini juga ada. Kalau ngaji hakikat, maka gandengannya adalah
syariatnya besok Bapak Ibu harus ngaji fikih supaya tahu antara darah nifas, darah haid, istikhadah, wilada. Ini ngaji tauhid melulu kepada Allah. Lah seperti itu kan penting juga. Nggih. Nah, kudrat artinya kuasa. Mokal dari kudrat apa? Ajazun itu mokal atau kebalikan dari kudrat. Berarti ajazun artinya apa? Artinya apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Contoh sekarang. Tangan saya gerakkan. Nurut pelajaran tauhid sifat wajib 20 nomor 7. Tangan saya gerakkan. Di luar pelajaran tauhid berarti yang menggerakkan saya. Di luar pelajaran tauhid. Tapi di dalam pelajaran tauhid yang menggerakkan adalah Allah. Ini adalah suatu contoh. Nah, kita menggerakkan seperti ini kira-kira butuh tenaga enggak? Butuh. Nah, butuh tenaga dari siapa? Dari Allah. Kenapa kok dikasih tenaga? Karena kita tuh tidak bisa bergerak. Yang nggak bisa bergerak itu namanya ajazun. Yang bisa atau serba bisa itu namanya kudrat. Hal seperti ini, tapi ini besok kalau sakaratil maut tidak ada pertanyaan seperti itu dari iblis atau setan, Pak. Yang ada itu ya cuma kitab bako mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsi waqdaniyah. Tapi ini nggak termasuk pertanyaan waktu jenengan di alam barzah atau sedang sakaratul maut, tidak. Karena nomor 7 ini sampai nomor 13 itu adalah sifat ma'ani. Karena sifat wajib 20 kan dibagi 4. Yang pertama nafsiyah, cuma wujud aja. Kemudian yang kedua adalah salbiyah. Ya 5 tadi yang saya bacakan, mulai kidam sampai waqdaniyat. Kemudian kudrat ini sampai kalam itu adalah ma'ani. Kemudian qadiron sampai mutakaliman itu adalah manawiyah. Jadi 1 ditambah 5 berarti 6. 6 ditambah 7 13. 13 ditambah 7 pas yaitu 20. Nah, ini awalnya sifat maknawi ma'ani. Walaupun panjenengan belum ada judul ma'ani, tapi saya kasih pila-pila bila ini ada ketegasan dari jenengan supaya nggak lupa. Awalnya ma'ani adalah nomor 7, akhirnya ma'ani adalah nomor 13. Dengan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satemene Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa. Barangkali bisa. Allah membuat merutu bisa. Lebih sulit mana membuat merutu dengan memasang matanya merutu, tapi yang memasang Allah. Lebih sulit mana? Ya enggak ada sulit. Lebih sulit mana Allah membuat tengu dengan masang mulutnya tengu, tapi yang membuat Allah. Ya ada yang sulit. Artinya semua itu serba bisa, yaitu kudrat namanya. Pertanyaan berikut, lebih sulit mana menjadikan nyamuk dibanding menjadikan telinganya nyamuk, tapi yang membuat kita? Ya apa sih iki? Sing gawe sampean. Gampang pundi gawe tengu dibanding masang irunge tengu, tapi sing gawe sampean. Oke, enak sih. Para jamaah, itu adalah tercantum, barangkali tidak salah, nggih. Al-Baqarah. Dan revisinya saya kumpulkan. Besok kalau pencetakan saya rubah.
Tolong dibantu Bapak Ibu, bukan berarti saya ini harus benar, tidak, karena manusia itu banyak salah, banyak lupa, banyak khilaf. Akhirnya tetap saya membutuhkan jenengan untuk ikut koreksi. Bukan berarti saya harus di debat, tidak, tapi saya butuh koreksi. Karena ke depan anak cucu kita supaya benar. Demikian untuk keterangan sifat nomor 7 kudrat. Keterangannya sudah selesai. Kita baca, silakan di on bagi yang start, yaitu nomor 8. Jamaah YouTube, ini adalah Tauhid halaman 4, nomornya 8, yakni sifat irodat nomor 8. Kita baca, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8, sifat irodat. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti kersa, mokal karoha, tegese mokal. Lamun Gusti Allah iku zat kang kesereng. Dalile fa'alul lima yurid. Artine wis agawe sapa Allah marang barang kang sira lakoni kabeh. Nah, ini nggih. Yaitu sifat irodat. Irodat itu bahasa apa? Bahasa Arab apa Quran? Yo, pasti ada pertanyaan ini. Bahasa Arab apa bahasa Al-Quran? Kalau bahasa Arab itu belum tentu bahasa Al-Quran, tapi kalau bahasa Al-Quran pasti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bahasa Indonesia, Pak. Tapi kalau bahasa Arab, nah itu baru bahasa Arab. Kayak enak ya ngaji kumpul kula. Ketelitin. Karena tiang-tiang sing jange debatan ambek kula mundur. Atret. Karena dilihat karakter saya itu memang politik. Jadi politik debat. Karena itu saya dijuluki sama orang-orang dulu pada 10 tahun yang lalu saya adalah pokrul. Entah saya nggak tahu pokrul itu apa. Ojo iku Pak Pokrul itu. Oh, bese lamono sekak menangan ngono be. Untung masih ada saya, Bean. Kenapa? Saya ini sabar kok, Bu. Sabar, ya. Terus tenaga nggih ngoten, jam 1 dalu kae turu. Engko ana cara muni dobolo kanca. Masjid medalem biasae. Lah kula tangi. Krungu teko kono masjid e. Kula tangi, Bu. Turune mek 2 jam tok. Makanya dulu saya dari Mojokerto kebetulan bawa mobil, saya seliut di jalan raya, Bu. Terus berhenti di pom aja, tidur di situ 15 menit. Kemudian agak sembuh terus pulang. Nah, ya apa turunnya mek titik, mangannya mek titik. Ya, oleh karena itu barangkali jenengan ngasih saya sesuatu, jadi cocok no, Bu. Ojo ngekei kacang watos-atos kayak ngono iku. Ya carane ya gampang. Kacangnya dilebokno lubang kenteng, ya ditutup. Bareng dikei urap-urap gula, diwadahi plastik dikekno gula. Nek ngono sing masuk akal tete, wong kacang sak toplet 3 tahun ganteng. Ayo, bener tapi nek iku mang anu cabang 700 piro ngono, iku lak cabang 18. Cabang 18 mboten gak ono gak tayo kabeh kok. Ya, irodat adalah kehendak. Kehendak jenenge cara Jawa napa? Kersa. Kula jange mindah bahan, kira-kira perkiraane
Kula krasa tambahan enggak ada kehendak, enggak ada karta ngoten. Dange mindah tapi kita pindah, masih gak dibaca kok cangkem, boten dibaca kok cangkem, tapi hati lah duwe kehendak sih. Nah, itu kira-kira duwe kehendak tambahan. Nah, kehendak itu ada dua. Ada yang kehendak disyar'ikan oleh Allah dibagikan kepada masing-masing, ada yang dimiliki sendiri. Jadi Allah itu kalau menghendaki itu ada dua. Yang menghendaki termasuk sifat ma'ani. Kalau menjadikan orang berkehendak adalah sifat manawiyah. Sekarang contoh. Sekarang mindah barang ini saya taruh pada sebelah kiri saya. Kira-kira menurut syariat ada kehendak apa enggak? Ada minat untuk mindah apa enggak di sini? Ada. Dari siapa, Bu? Kalau syariat? Ya dari saya. Oh, syariat kok. Nggih ya. Hakikatnya dari sini, saya pindah ke sini. Ini hakikat tapi. Terus dari siapa? Nah, dari Allah. Enggak apa-apa kita mengakui bahwa ini dari kita, tapi kita harus tahu bahwa ini adalah dari Allah. Kalau kita tidak tahu kalau ini dari Allah, lalu kita tahu kalau ini dari saya, dari jenengan, maka jenengan tergolong orang syirik. Dan orang syirik itu hukumnya adalah najis. Makanya orang syirik yang tidak bertauhid besok tidak akan bisa masuk surga. Menurut keterangan Al-Quran. Jangan sampai kita syirik. Karena surga nggak mau ditempati orang yang syirik. Karena hukumnya adalah najis. Makanya masuk masjid ya najis. Melaksanakan tawaf ya najis. Karena hatinya tidak ada tauhid. Terutama tidak ada sifat iradat. Jadi iradat itu ada dua. Ada iradat syar'i, ada iradat hakiki. Iradat syar'i ya dari Allah cuma diberikan kepada manusia. Iradat hakiki milik Allah dan dimiliki oleh Allah sendiri. Makanya kita bisa bergerak seperti ini. Ini yang mengiradati adalah Allah, syariat. Hakikatnya adalah semuanya Allah. Keterangan sekarang. Iradat Gusti Allah iku kersa. Nah, Gusti Allah iku kersa. Terus zat kang mesti kersa, mokal karoha tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang keserem. Keserem itu apa? Terpaksa. Terpaksa. Contohnya kita kakinya pendek seperti ini. Orang Jawa mengatakan apa? Silo. Terus dirubah jadi apa? Sembojong. Nurut pelajaran nomor 8. Sinten sing garai silo, sinten sing garai sembojong. Nurut tauhid. Ya Allah. Nah, berarti kita tidak bisa bergerak apa-apa. Makanya kita bergerak pasti dipaksa oleh Allah. Oleh karena itu kalau berdoa jangan sampai memaksa. Karena hukumnya adalah syirik. Allah tidak bisa dipaksa, tapi Allah bisa memaksa. Ya, yang enak yang mana? Ya sesuai dengan air mengalir. Kalau tauhid mengajak ke kanan, ya kita ke kanan. Nah, kanan itu namanya ashabul yamin. Kalau tauhid mengajak ke kiri, ya kita ikut ke kiri. Nah, kiri itu ashabus simal. Iradat, kehendak. Berarti perjalanan dari sini ke arah sini, benda yang nyata ini, itu dari Allah. Kemudian kacamata saya buka. Saya buka, kemudian saya berkedip. Kira-kira ini kehendak Allah apa bukan? Kedip. Memejamkan mata sama membuka mata, kan kedip namanya. Itu nurut pelajaran tauhid yang nomor 8. Nurut tauhid, bukan nurut tidak tauhid. Nurut tauhid itu ternyata yang menghendaki siapa? Allah. Makanya kita nggak boleh ngakui, nggak boleh kita itu GR. Apa GR? Gede rumangsa. Jadi kita nggak boleh. Walau ketipnya ini jelas iki wis apa jenenge biyen nek ngono. Loh iya, tapi itu kan dari Allah. Bukan dari manusia. Kalau dari manusia berarti kan manusia menyamai kepada Allah. Lah menyamai bukan tauhid, melainkan adalah musyrik. Lah iki ngaji yang saya sampaikan bukan syirik, tapi adalah tauhid. Oleh karena itu barangkali ada orang bilang
Jangan ngaji tauhid kamu itu. Kenapa? Garai musyrik. Ya nggak cocok. Orang bertauhid akibatnya ya tauhid. Oh, masa orang tauhid akibatnya syirik? Enggak ada. Kata-kata seperti itu enggak ada. Itu kalau global lah. Ketemu orang yang teliti bahasa, ya kecekel teman kesalahannya nggih. Banyak orang syirik siapa? Berdoa kepada Allah, tapi hatinya tidak bisa tawakal, melainkan adalah memaksa lah. Memaksa itu mokal dari iradat, yaitu karoha. Jadi kita itu dipaksa oleh Allah, bukan tenaga dari kita sendiri. Kedip, kemudian membuka mata, kemudian memejamkan mata. Kan kedua-duanya disebut kedip kan? Itu dari Allah, bukan dari kita. Ya kuat pak, wong mangan sak piring ya jelas. Enggak seperti itu. Enggak ada makanan bisa menjadikan kekuatan kita, enggak ada. Nah, oleh karena itu dengan dasar seperti ini, iradat ini bukan milik manusia karena sifatnya adalah sifat wajib. Kalau karoha ini adalah tempat bagi manusia karena manusia sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah apes kesereng, mokalnya yaitu dibagikan kepada manusia dan wajibnya tetap dimiliki oleh Allah. Jadi gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain nurut pelajaran tauhid ini adalah dari Allah semuanya, lepas dari pelajaran tauhid dari kita semuanya. Jadi kita harus ada dua, iradat syariat dari manusia, iradat hakikat adalah dari Allah. Kedua-duanya yang benar yang mana? Ya benar karo. Nek sampe pedoman syariat tok gadik tak hakikat, gadik tauhid, sampean ya salah. Hakikat tok gadik syariat, gadik ikhtiar, ya salah. Lah sing bener ya apa, Bu? Ya karo-karone, makanya wani ngaji syariat kudu wani ngaji hakikat. Kalau orang mengakui Tuhannya adalah Allah, maka orang tersebut harus punya Tuhan zat. Nah, seperti itu. Kalau punya Tuhan Allah, enggak punya Tuhan zat, akhirnya menjadi munafik. Kita berangkat ke masjid munafik karena bukan pangeran Tuhan zat yang kita sembah, melainkan adalah Allah. Padahal Allah itu Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan palsu. Nggak boleh bertuhan kepada Allah, nggak punya Tuhan zat itu nggak boleh. Boleh bertuhan kepada Allah, tapi syaratnya harus punya Tuhan zat. Ya seperti itu tata keramanya orang beragama Islam. Makanya agama Islam nggak boleh ilmu Islam, ilmunya harus tauhid seperti ini. Makanya masa ada ini ilmu Islam, masa ada? Enggak. Ilmu tauhid kan? Jadi orang Islam yang benar itu Islam tapi ilmunya tauhid. Jangan ilmu Islam karena ilmu Islam tidak ada. Kalau beragama Islam tidak ada ilmu tauhid, itu berarti bukan Islam tapi selam. Nyeseli, alam nyupa inggon. Gak nyupa inggon ya apa sampean wingi ana tok ludruk. Ngeremo sama leko. Katu engke teko kriyan kono nyupain apa to. Oh, kagak kan ngaji kadang asik nonton lho, terus ya wis. Bapak wis jare ngaku wis sapa? Mbok meneng wae jok kono Pak Ustaz gak. Kok tak kono masih kono kate apa? Lah mosok ade bedes nonton ludruk kok. Ya jelas sampean. Gak apa-apa, mek sosial tel, Bu. Aku lho gak fanatik kok nggih. Boten. Kanca kula fakir miskin, anak yatim. Kanca kula ngono-ngono tok. Sing apa beragama non Islam, kanca-kanca kula niku. Akhirnya kalau bina bagaimana orang yang hatinya gelap bisa menjadi cerah. Sing karo pangeran, cewero pangeran. Tapi bukan berarti saya bisa. Enggak, saya ini enggak bisa. Cuma secara syar'i saja. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Perintah kebaikan dan mencegah kepada kejelekan. Ya ngaji ya seperti itu.
Nah, ini adalah dalilnya fa'alul lima yurid, fa'alun wis agawe sapa Allah lima maring barang yurid kang kersa sapa Allah. Berarti kesimpulan sehari-hari, jangan sampai berdoa kalau memang berdoa jenengan itu tidak bisa tawakaltu ala Allah. Saya tiap hari minta apa sih kalau doa? Biasanya ya rezeki lancar. Biasanya mendalam seperti itu. Gue tak takut nih Pak Mudin ya, jalan ini ya tanggal. Yang kedua minta apa Bu? Apa? Oh, sama dunia dan akhirat. Robbana atina ya. Lalu yang ketiga adalah hidup terus. Hidup terus apa? Ojo, gak oleh. Ora tak wis apa jare Allah kumaha juragan wae. Ini adalah sifat nomor 8. Jadi faida arada sayan ayyakula lahu kum fayakun. Mestinya orang yang mengerti Tuhan itu biasanya orang yang kitabnya banyak, mondoke suwe, agamane mateng. Biasanya seperti itu biasanya. Malah yang tidak punya kitab malah karep ngaji. Sing kitabe akeh malah ngurai. Lha opo kon? Ojo ngaji tauhid. Kon nek gak ngandel Qur'ane tak wacane rungokno. Ya bener ya, Man. Macane apa? Nggih. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Iku ngomongnya kiyaine ngono. Ya bener ya, Man. Nek pikir ya bener. Ojo mikir kainane Allah, ojo mikir marang date Allah. Lah karepe kono, makanya ojo ngaji tauhid gak mikir dat. Lah ngaji tauhid itu bagasane dat. Lah kono ojo ngaji gak mikir dat. Ngono kedadeane. Ya salah. Cek gak mikir iku syaratnya kudu ro dhisik. Nek wis ero gak ngarah mikir. Iki pertanyaan kabeh iki. Bapak Ibu, jenengan dalam hati sampean ngaku ae. Sampean saiki dhewe kepikiran, Gus Umar iku ya apa rupane? Apa jek ngono, Bu? Lho nek nggih sampean ngomong gak apa-apa. Kok bek konslet pikirane iku. Oh, no, jemblegere koyo ngene. Gantenge koyo kelenteng. Teko mburi kok dene. Ngono kok sih mikir ya. Berarti ibu-ibu nggak ada yang mikir, Bu. Yang kalau saya Gus Umar itu ya apa rupanya? Mikir enggak? Enggak, yang gubri ini sih, Mbak. Mikir. Kenapa kok nggak mikir? Oh, sudah tahu. Makanya Quran itu kalau dimaknai orang yang bertauhid atau muwahhidin, tafakkaru fi khalqillah. Pikirlah kegaweane Allah, tapi ojo mikir date Allah. Carane gak mikir ya kudu ro. Gak ro ya mikir. Aku lho gak ngarep mikir. Iya jero iku ya apa gak ngarep mikir. Oleh apa? Nggih ngono. Wong nek gak ro pasti mikir. Ya bener sing ngaji ngene iki wong sing kitabe akeh, mondoke 600.000 tahun. Wis apa iku? Sampeyan umur piro ngene iku ya. Ya bener iku malah dadi uler. Ya gak kabeh. Makanya para ulama, para ustadz, para kiai lewat YouTube saya bina dari sini. Jangan sekali-kali mencemoohkan, jangan sekali menghujat kepada materi tauhid. Yang benar itu orang bertauhid. Karena orang Islam yang benaran, orangnya bertauhid tapi ilmunya orangnya agama Islam tapi ilmunya ilmu tauhid. Itu adalah Islam. Islam itu agama syariat. Adapun agama hakikat adalah agama tauhid memang. Kalau sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka agama bukan Islam namanya. Melainkan adalah agama tauhid. Maka setelah Nabi Muhammad lahir dan puluhan tahun setelahnya, maka agama tauhid berubah menjadi agama Islam. Benar orang Islam, tapi yang salah itu tidak bertauhid. Yang benar orang Islam tapi bertauhid. Supaya enggak najis. Orang yang tidak bertauhid itu najis ya Bapak Ibu. Didengarkan orang YouTube ini. Walaupun saya sendiri enggak membawa rekaman. Orang YouTube sudah mengetahui semuanya. Sudah lama Bu saya bicara di internet itu. Tapi yang resminya hanya 2 tahun.
Dulu kayak bicara saya itu kan mulai tahun 2001. Tapi masuk Facebook, masuk Twitter, masuk Instagram, kemudian masuk WA. Sekarang hampir 1000 orang yang sudah makrifat, tahu Allah, nyebar di YouTube, nyebar di Facebook, ngawal pelajaran tauhid. Makanya di sini sebagai mandornya ya jamaah tauhid, sebagai ulernya juga jamaah tauhid, ngembosi. Ada orang ngembosi. Kalau kita ngaji tauhid, lalu ngerti kepada kehendak Allah semuanya ini, iya harus dilaksanakan. Nggak boleh hanya akon-akon saja, nggak boleh. Ini adalah Allah yang menghendaki. Iya, tapi dilaksanakan, bukan hanya pameran toh. Kalau saya seperti ini, Allah yang menghendaki. Gitu. Menghendaki, ya tapi harus diamalkan, nggak boleh diangan-angan, nggak boleh diakui saja, nggak boleh, harus betulan diamalkan. Karena orang pandai membaca Al-Quran misalnya, atau orang yang punya Quran dengan yang membaca seperti ini, fa'alul lima yurid, lah baca sih, tapi belum tentu ngerti. Kadang-kadang ngerti, tapi belum paham. Kadang-kadang paham, tapi tidak bisa mengamalkan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dengan sifat nomor 8 ini, jenengan nggak boleh ngeku, harus tinggal rumongso. Wes, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, saya punya tanaman di sawah sana, Allah menjadikan baik hasilnya, dan juga anak saya mengikuti ujian, semoga lulus semuanya. Silakan bicara apa adanya, sesuai dengan kemampuan jenengan, tapi hati harus direm, jangan sampai memaksa kepada Allah. Nah ini bisa apa enggak? Orang yang tidak bertauhid jelas nggak bisa, karena seandainya dia mengakui pasrah kepada Allah, ya nggak tahu yang dipasrahi. Orang tauhid harus tahu yang dipasrahi, sudah tahu kepada yang dipasrahi, tapi hatinya tidak bisa praktek untuk tawakal tu ala Allah. Apalagi yang enggak, ya gamo tambahan. Sing iso sing ngerti tauhid kadang-kadang tawakal tu ala Allah iki iku pudar. Apa maneh karo blas malah iku manggo ya Allah, medal arisan nomor kali ya Allah. Sama sembahyang sama jongkong gak mari-mari. Arisan kula benceng ya Allah, lo trian nomor kali ya Allah. Ya gak apa-apa Bu ngomong ngono, tapi nggih atine butuh pasrah. Terus didonga sak karepe, tangane nyadong, cangkeme ngomong, atine ndelomong. Ndelomong ku tawakaltu ala Allah. Demikian Bapak Ibu tentang sifat nomor 8, yakni sifat iradat. Itu adalah sifatnya Allah. Berarti kita itu karoha. Kalau yang tadi kudrat, kita itu adalah ajazun. Berarti apa kedudukan kita? Kedudukan kita berada pada sifat mogal, sedangkan Allah berada pada sifat wajib. Demikian untuk keterangan, yaitu sifat nomor 8, yaitu sifat iradah. Kita lanjutkan, apa jenengan siap? Yang nomor 9. Nah ini lain lagi nih. Mari kita baca nomor 9 halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, sifat ilmu. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti ngudaneni mokal jahlun. Tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang bodoh. Dalile wallahu alimum bidatis sudur. Artine utawi Allah iku zat kang ngudaneni kelawan pira-pira kang anduweni ati. Nah,
Di pelajaran tauhid, nek Allah pinter sampean kudu ngaku bodoh. Sampean iki bodoh, kaya apa-apa nek gak diurui gak iso napa. Marifat kepada Allah nek gak ditauhidnya yo gak iso. Syariate, hakikate sampean kabeh iku gak ana sing pinter. Bodoh kabeh, syariate ana sing pinter, jange gak iso gawe bangunan boleh iso. Pinter ta mboten? Syariat. Ya pinter nek hakikat. Bodoh, polane gak ngarai iso nek gak diwurui ambek Allah. Kira-kira ibu nggak ada pendapat ya? Aku nemu kitab nerangno nek Allah ku kuliah go endi nanti Bu. Allah sekolah go endi maksudnya? Betul tuh ya? Oh, saking apane Bu? Allah kok gak tahu sekolah? Oh, saking pinter sampean adik sekolah sih? Oh, berarti napa? Oh, ngono, pelajaran tauhid ini doncai tadi ngono. Oh, nang ngene. Walah dek, aku gak ngaji nanti, nama dalam. Lalu aku kuliah sampai S9 lho. Rene bodoh. Gak ngaji-ngaji, anakku boleh ngono, boleh ya dia. Polane wonge GR gede rumangsa. Padahal sampean kudu tinggal rumangsa padahal. Ben. Kula gawe buku Allah Tidak Gaib nurut pelajaran syariat. Pinter ta mboten? Oh ngono. Gak apa-apa, tapi dibalekno sampean pelajaran nomor 9. Sing pinter sapa emang? Allah. Iki pelajaran tauhid. Nek Allah pinter sampean aja melok-melok ngaku pinter. Lah gak melok-melok ngaku iku dadi jalun. Manane? Bodoh. Semakin tinggi orang itu berpendidikan atau sekolah atau kuliah, maka semakin bodoh orang itu. Karena tidak akan bisa kalau tidak dikirim ilmu oleh Allah. Seperti hanya saya, Bu. Saya bisa ngajarkan tauhid. Ini saking bodohnya saya. Menurut tauhid seperti itu. Kalau lepas dari tauhid, maka saya dari golongan orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik itu haram. Najis, gak boleh masuk ke surga. Walaupun ngaji tauhid ya gak perlu jagakno warga. Gak boleh Bu, aku tak ngaji tauhid cek warga. Salah sampean ngomong ngono. Wong swarga gak ono regane kok. Wala tatibul jannata illa biru'yatika. Gak apik apa jenenge swarga. Sing apik iku delok sampean ya Allah ngono. Bahasa medalem. Jadi ngajine mendalam ya. Nggih. Sampai bebas saya berpikir. Makanya Bapak Ibu kalau ngaji tauhid seperti ini, 80% jenengan usahakan hadir, 20% enggak apa-apa enggak hadir. Masa ana saya gurung kayak kelonggaran, sampean saulan sampai pisan. Sing 3 minggu sampean teko. Ya gak ono ngono yo an. Saking sabare kula. Apa sampean walik ta? Sing 2%, sing 20% teko, sing 8% dolen mbak moto. Jadi itu gak jelas-jelas kata aman memang apa lemot. Guru-guru sampean sing almarhum gak apa-apa. Tapi sekarang tugasnya ngumpul di sini, berat Bu. Tapi berat saya sendiri nggak merasa berat, malah enak enteng. Sebenarnya saya ini berat Bu. Kalau ngaji yang keterangannya penting yang mendengarkan cuma 3 orang. Dibanding yang mendengarkan 120 bahkan lebih. Menurut syariat lebih berat yang 120. Tapi menurut hakikat lebih berat yang 3. Keterangan penting yang mendengar cuma 3. Dibanding keterangan penting yang mendengar 120 lebih. Itu lebih enteng. Itu aslinya. Betul napa ya Allah kula nerami cobaan panjenengan. Tapi mugi panjenengan nguwataken dateng manah kula. Ha iku sing penting. Ya, sampeyan iku gak ngono karepe. Ya apa isane duwe akeh, ATM double, nom terus gak ade, tawe urip terus gak ade, mate sugih terus gak ade, melarat. Biasane ngono dongane. Cuma aja diomong kok kene iku mang ngarai memalukan. Gak mau pancen menungso, wetenge menos-menos je. Ongso-ongso. Ya bodoh. Saya nggak bisa membuat ini.
Yang bisa adalah orang yang ahlinya. Akhirnya bisa membuat ini. Orang tersebut yang bisa membuat ini dilihat dari nomor 9. Orang tersebut pandai apa bodoh, Bu? Membuat sesuatu orangnya bisa. Kalau saya kan nggak bisa karena bukan bakatnya. Membuat seperti ini ternyata jadi. Nah, ini menurut pelajaran syariat yang pandai yang membuat itu. Tapi menurut pelajaran hakikat yang pandai yang tidak adanya orang itu. Yang pandai tidak adanya orang itu. Yang pandai tidak adanya orang yang membuat. Man aroba nafsahu faqad aroba robbahu. Sapa ro gak ana wong iku mang. Baru ero sing duwe sifat pinter. Oh, rupa iki. Saking pintere Allah, wong dikei ilmu akeh iso gawe iki, ngono Bu. Ya Allah Taala iku ngingoni wong salam donya gak ngarep kebodohan. Emen tuwun kabar saya tengu, ngene medalem mati keluwen enten. Kabar maksudnya surat kabar. Ya gak ono, iku saking pintere Allah gawe barang gawe apa-apa mesti ana cangkeme gak ana merutu gurem tengu terus keluwen disiarno ngene koran gak ana. Saking apane Allah? Saking pintere gak ngarah kualan sampai diingoni ambek kotoran sampean dhewe cukup. Allah pinter, gak usah ngepekno torok liyane. Ya sampean dhewe diumat-umatno dadi sampean kulian. Ayo apa mangan jeruk, campur sego, campur telo. Akhirnya metenteng ya. Ya amblas kono nang kali. Mungkin ana kali ta enggak embo pokok ngawur lah. Kali kono iwake ya lemu-lemu. Kowe kulon. Ha sing kuwetan kono diserok ambek sapa? Ayo jane sing kaling ya. Lemu-lemu. Ayo lemu-lemu. Mangane gethu wareken maneh nang kali maneh. Ya sampean dingone saking napane Bu? Allah Taala ngingoni wong sak alam donya kok gak kualan. Ya saking pintere. Ngene Allah pinter sampean. Bodoh. Sapa sing kuliahe dukur nurut pelajaran tauhid nomor 9 iku saking bodhone wong. Mergo gak ngarep pinter nek gak di sekolahno. Allah Ta'ala ilmu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Artinya pinter. Nek Allah pinter, ojo melok-melok pinter, gak madani. Lah madani ku syirik, nek seje ku tauhid. Iki duduk pelajaran syirik, tapi pelajaran tauhid. Makanya barangkali ada kabar, kon ojo ngaji tauhid, garai syirik, ojo direken. Oh ngomong gak bener ngono kok. Ulet-ulet tauhid ya dadi tauhid. Dulinan geni ya tetep dadi panas. Dulinan banyu ya tetep dadi teles ngono. Wong kabar gak cocok blas ya. Aja ngaji tauhid nak garai syirik. Iku kiai capopo ngono ya. Sebet pelajaran tauhid iki ya mbelur kabeh. Rohanine. Makanya masih secerawa apapun, sejorok apapun, sekasar apapun, kulon rangno tauhid, nggak ada yang rewel. Orang YouTube kamu mendengar semuanya. Saya terangkan sebagaimana jelasnya seperti ini, nggak ada orang bantah. Saya mendelok dewe lah. YouTube, itu memang didang-dangi ambil Allah, satpamnya langsung Allah. Ini banyak roh-rohnya para ulama, para hukama, syuhada wa sholihin sekitar langgar al-waris. Tapi bukan makom jenengan, karena jenengan gak nampak. Yang nampak adalah Allah. Karena semuanya yang paling tahu adalah Allah. Yang paling tahu itu namanya apa? Nomor 9. Ya ilmu. Ya. Terus sekarang contoh lagi. Ini hari ini adalah hari Sabtu. Menurut umum. Tapi nurut adat sekarang adalah Minggu. Nggih, Bu. Pergantiannya kapan? Pergantiannya itu jam 5. Sekarang kan hari Sabtu. Nurut negara, nurut umum. Tapi sekarang nurut Jawa, sekarang adalah Minggu, Pak. Batasannya jam 5 tadi. Jam 5. Makanya jenengan kalau menjadikan anak itu akte kelahiran, jenengan kadang-kadang gak cocok. Akan dicarikan jodoh kok gak cocok karena ya tanggalnya tadi. Yang enak ya ikuti sana, tapi jangan harus punya pedoman sendiri.
secara adat. Kalau sekarang ini bukan Sabtu, ini Minggu ini. Ya sekarang pabrik mana yang bisa membuat malam? Pabrik pundi sing iso gawe bengi? Sampean kondo. Gawe bengi maksudnya? Aja gawe gempuh kok iso ana ngono. Gawe bengi iso, Bu? Gak iso. Lho. Tibane sinten sing pinter iso gawe bengi? Oh, ngono dikongkon ngaji tauhid gak gelem. Kok gawe bengi gak iso. Wis niki pabrik pundi sing iso gawe awan? Awan. Saged ta? Gak iso. Wong sak alam donya gak ngare iso gawe awan. Saking apane wong sak alam donya kok gak iso gawe awan? Saking bodhone niku mokal teko sifat ilmu niku sifate Allah. Nah Allah pinter, menungso kudu ngaku bodoh. Wis konangan kabeh. Gawe bengi gak iso, gawe awan gak iso. Wong dikon tauhid emo. Kitab sak bajek rong kapal, rong bupet, telung bupet gak ono gunane. Masih teko pondokan. Nek kapane mulai teko pondok gak ro pangeran. Sampeyan tasarruf nomriki nek duwe tanah wakaf, sampeyan serano. Tak gaene pondok meneh. Anak sampeyan cek mondok kono. Mlebu gak ro pangeran, mulai tak usah ngerti pangeran kabeh. Jadi sampeyan kula gawe pondok ngene YouTube ae nunut. Pondok sampean. Sampeyan gengsi ta gak mondok go YouTube? Nah, ya iku sing asli, mondok gak gengsi ya YouTube iku. Mosok sampeyan kembali cilik isin gak sih? Aku isin nek mondok go YouTube ayo. Apa isin apane sampeyan iku? Wong ngaji koma gak harus apa-apa ya kenek kok. Nah, berarti jalur milik manusia, artinya itu lokasi untuk manusia. Adapun ilmu adalah lokasi untuk Allah. Tidak berarti Allah butuh lokasi, tidak. Malah lokasinya butuh Allah. Kira-kira Allah di depan saya ada apa enggak? Ada. Carilah yang punya sifat ilmu. Kalau buku enggak ada punya sifat ilmu. Karena tidak dicetak oleh manusia tidak bisa. Tapi kalau secara hakikat yang mencetak buku bukan manusia, melainkan adalah Allah. Berarti yang mencetak adalah Adamnya manusia. Nah, Adamnya manusia itu praktek dari hikam zaman aroba nafsahu, fakot aroba robbahu. Sapa roh gak ono iki, berarti kaya terus pangerane. Ngoten. Iki prakteke wong atine melek. Lah nek mripat tok sing melek atine merem. Ya masih terang ngono gak reblas apa emang. Ya mbo angin liwat ben. Ya, dalile wallahu alimum bidatis sudur. Diarteni pondokan wallahu utawi Gusti Allah iku alimun dat kang udaneni ku napa? Weruh. Bidatis sudur termasuk guneman ana ing jerone ati. Wis saiki praktek. Nyajaan kula niki eruh tangga guneman sampean go jero ati. Wis sampean ngomong apa tak tengere. Kira-kira kula eruh tangga. Wis sampean ngomong dhewe-dhewe. Mbok ngomong apa Pak Ibu Mang? Lho karo kula nggih ya. Saiki dibalik. Kula ngomong napa sampean tenger, sampean niku termasuk wong pinter apa bodoh. Kula tak ngomong terus sampean tenger, kula iki ngomong apa, tapi ngomongnya go jero ati lho nggih. Alimum bidatis sudur, kula praktekno. Pun ngomong apa kira-kira, Pak? Karo nggih. Oh, bodoh kabeh. Sadar nek sampean bodoh. Nah, iki pancene ngaji tauhid, ngajine wong sadar. Sing gak sadar gak oleh ngaji, cek gak ngamuk no kene. Gak sadar iku gendeng. Sampeyan sadar nek sampeyan iku mang gak anu dadi wong bodoh. Nah, pancene ngajine wong sadar. Ane wong gak ngaji kok pancene ngakoni pinter lho, pokon ngaji gembulane cilik-cilik kroyo ngono iku. Ngono jarene. Iku GR iku jenenge. GR iku napa? Gedhe rumangsa. Ngaji tauhid ngajine wong sadar, tandane sampean gak gendeng. Ane gak ngaji tauhid tandane gak sadar, makane wong gak sadar gak tau oleh ngaji. Soale kuwatir ngamuk kok kene. Nggih ta.
Yang ngono iku, para jamaah ternyata sampean delok ucapan kula ngene jero ati, sampean gak ero. Sampean ngucap go jero ati kula ya gak ero. Tibane wong sak langgar iki ana sing pinter ta mboten? Mboten pinter ya. Lah mboten pinter ku jenenge napa? Bodoh bahasa Arabe. Jalun iku mokhal teko sifat ilmu. Sing ilmu iku nomor pinten? 9. 9 iku sifate sinten? Allah. Allah iku napa? Allah ku ya asma. Duduk semuaan. Asma kok. Asma napa sih? Jeneng. Ane sampean ro jeneng, sampean kudu ro sing duwe jeneng. Jeruk napa, Bu? Jeneng. Ya sing kudu ro. Oh iki ta jenenge jeruk. Iku sing bener. Nggih. Buku apa imang? Jeneng. Ya kudu ro sing duwe jeneng. Ya ngono iku ngaji tauhid. Allah jeneng dole ana sing duwe jeneng. Lah sing duwe jeneng iku zat. Zat itu pangeran asli. Nek Allah pangeran palsu. Makanya semuanya tidak boleh nyembah Allah. Karena Allah adalah makhluk garis miring bahan bangunan. Kalau Allahnya Allah tanpa zat. Kalau punya Tuhan Allah tapi di dalamnya ada zat, itu yang benar. Jangan sampai kita ada roh tidak ada jasad. Kalau ada nama tapi nggak ada badan, ya apa iki? Wong ana jeneng gak ana sing duwe jeneng. Contohnya sampean biyen cek durung kawin. Yo, sampean tak kawinno oleh Sudrun. Tapi jenenge tok, kira gelem ta mboten? Ya gak ngarep gelem iki ya. Bapak jenenge apa gak apa-apa, sing penting endi wonge sing duwe jeneng Sudrun iku lak ngono sih. Ya ngono. Nah saiki sampean duwe pangeran Allah kabare, wong kabar iku kabur. Allah itu tidak ada. Kalau Allahnya Allah asma, Allah nama, Allah tulisan. Gak ada. Makanya ngapain bertuhan kepada Allah? Allah tidak ada. Gak punya sifat wujud. Yang punya sifat wujud itu adalah zat. Oleh karena itu mengaku punya Tuhan namanya Allah boleh. Yang tidak boleh itu punya Tuhan Allah tapi tidak bisa menemukan Allah. Yang boleh itu adalah punya Tuhan Allah boleh tapi harus bisa menemukan yang punya nama. Niki ngaji niki itu halaman pir memang. Babat. Itu halaman 5 ya. Walah cek kurang suwe Bu, kurang 12. Aja ada parap gak ada males saya. Ya sing ngaji lah wes apa anane kemang. Pada jamaah itu adalah keterangan yang saya sampaikan. Ini waktunya masih ada. Masih panjang kok. Masih kurang kira-kira ya kurang 20 menitan. Insyaallah nanti sifat hayat. Boleh akeh Pak Ojen. Bener apa? Nek saya borongan ngene aja jamane. Zaman apa, Bu? Borongan. Untuk sifat nomor 9 untuk jamaah YouTube, terima kasih Anda semuanya juga mengikuti. Ini adalah keterangan nomor 9. Insya Allah nanti berakhir pada pada sifat nomor 10. Setelah itu sudah nggak nutut, waktunya kemalaman. Ya, seperti itu. Ini alhamdulillah darah saya pada malam hari ini 100. Enggak tinggi kok. Cuma 100. Ini 100 ini, Bu. Biasanya kalau lemah itu 90. Ini 100 ini, enggak sampai 120. Ya alhamdulillah anak-anak punya tensi. Nyekolahkan anak 4 tapi ternyata cukup. Enggak apa-apa. Orang-orang fakir, orang miskin di jalan saya kasih uang. Anak yatim kadang-kadang nggak saya kasihkan kepada orang yang kerumunan itu, saya sendirikan. Itu. Makanya saya sendiri alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah karena saya sendiri juga loman pada Allah. Ya, itu jangan sampai eman ngasih 10.000, ternyata di sana nanti Allah melipat gandakan, tapi nunggu sampai lupa dulu. Aku tak ngasih 10.000 kepada orang itu nanti supaya muncul 100.000 yojo. Ikulah yo ono harapannya. Aslinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Marilah kita baca
yaitu halaman 5 sifat apa? Oh khayat. Oh khayat. Iki wong ganteng-ganteng tapi batang kabeh kok. Nggih, khayat iku napa sih? Urip. Nek Allah urip sampean? Mati padha ambek batang. Nah, sakniki keterangane kita baca anu tang monggo dilihat tang halaman 5 tang nggih. Sing ngongkon batang ya dikongkon batang ngene aku GR apane cuma kok gerak jenenge batang urip. Untuk supaya tahu alur ceritanya ya kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10. Sifat khayat. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti urip. Mokhal mautun. Tegese mokhal. Lamun Gusti Allah iku zat kang mati. Dalile wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Artine lan pasrah sira Muhammad ing atase zat kang urip yaiku zat kang ora mati-mati. Allah sifatnya khayat. Sifat yang punya sifat khayat mana? Yaitu zatnya Allah. Kita belajar sifat harus bisa menemukan yang punya. Jangan hanya dari dulu sampai sekarang belajar sifat, tapi tidak bisa menemukan yang punya sifat. Itu tauhid, iya, tapi tauhid-tauhidan. Biasanya diajarkan oleh orang-orang syariat. Ngaji yang mono yamene gaya ngaji tauhid. Nang pangerane gak iku tauhid apa? Sing kula maksudnya, makanya besok ibu saya jamin secara syariat supaya tahu galihe kangkung, teracake manuk miber, pintune langit, jerone Ka'bah ngono. Allah gede sok mlebu bolongane dom ngono. Diikuti lotong halaman pira iki? Mau pirang-pirang pertemuan iki nggih ya. Iki kula selek ae iki. Kula buanterno sampai si kembang oleh papat. Alhamdulillah oleh papat ben. Anjane borongan. Ya jane gak ngono yo kan. Sampeyan ganyang kula janggal. Arek sampeyan ganyang papat sing kula terangno, sampeyan ganyang kula susah. Waduh keterangan penting ganyang. Walah, lho kok kula ku susah, Bu. Makanya jamaah mek titik ku susah, nek akeh malah gak susah. Walau berat, nah itu sing asli. Bener kan nek akeh ku tambah berat. Enggak ya, malah enteng ya. Eman keterangan iki wau. Allah Ta'ala punya sifat nomor 10 adalah khayat. Barangkali jenengan punya teman namanya khayat, ya bapak cok dilokno. Iku tandane urip terus. Makanya saya menekpin weruh, urip terus. Sing enak meneh dibancaki nggih, nggo tumpeng dhewe. Jenengku tak rubah ya, aku ngaji tauhid kok medalem. Aku cek urip terus tak jeneng khayat saiki. Dadi cek gadek mati. Ngono karepe yo gak. Sing khayat iku apane, Bu? Apa? Sing khayat iku apane? Duduk sifate lho, duduk. Iki lah mek sekedar unen-unen mawon lah. Enggak. Sing khayat iku dadi. Makanya Allah iku ana Allah urip, ana Allah sing mati. Nek salah urip iku ya zat, sing mati niku ya iku tulisan Allah iku. Iku ya pangeran tapi mati kan. Kalau gak mati ya apa teko bahan bangunan. Ada dadi Allah teko bahan apa? Gak ada bahan lembut. Lebih lembut ketimbang angin, lebih lembut ketimbang udara, lebih lembut ketimbang hawa, lebih lembut ketimbang gelepung, lebih lembut ketimbang banyu ngono ya. Karena sampeyan gelek tahlilan, kadang-kadang ya istighosan pisan. Ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Latif ya Latif ya. Ya Mubdi'u ya Khaliq ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah.
Ngomong ngono iku tata kramane sampean delok zat. Ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq delok Allah. Tak ngomong ngono cangkeme ngomong atine gak ndelok blas e goro tamun apa ya padha ae. Langgar kok ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar gaya takbiratul ikram. Tapi atine karo gedene Allah. Berangkat napa tibae? Hah? Ya berangkat kurang ajar. Adep-adepan ambek Allah nek sembayang nggih nurut pendidikan tauhid. Cek tata krama, akhlakul karima. Tapi nek sampean gak ngedep alias mongkur, dudu gajah mongkur. Iku lak tempat rekreasi lah. Nek mongkur berarti kurang ajar. Tibane sembayang tata krama, deloken sing disembah. Nek kapane gak tata krama alias kurang ajar, sembayang tapi gak ndelok sing disembah. Oleh ndelok ya apa garo? Garo. Oleh royo apa kitab akeh tapi gak ngaji tauhid. Lah sampean gak duwe kitab tok karep ngaji. Kira-kira lothong pundi, Bu? Kitab gak duwe dibake gombrek, tapi ngaji tauhid. Dibanding kowe capir rong bupet tapi gak arep tauhid, gak gelem ngaji tauhid. Kira-kira elek-elekan ngono jek lothong ndi? Ya bapak kitab gak duwe tapi ngerti tauhid ngono ya. Nah, syukur-syukur kitab akeh ngerti tauhid. Kok iso kaya ngono? Lah medhalam dilawan. Kita PHK ya ro pangeran. Aja koyo kukriyan, kita PHK karo pangeran. Aja ditiru. Kok kono. Kula menghimbau pedalem ae, kita PHK kudu ro pangeran. Ngono ya. Nek karo ya salah dhewe gak melok ngaji tauhid. Ibane sing kaya iku sinten, Bu? Dadi Allah, sing mautun. Makhluk mautun apa sih? Mati lo bahasa apa? Mati kok, Pak. Sampeyan yo ngono. Mati bahasa apa? Ya bahasa Jawa ana loro, Jawa halus, Jawa kasar. Lah mati ku bahasa Jawa halus apa kasar? Kasar. Nek halus e? Ya sedo. Nek dikuasar nemane teko mati, arep mate. Ono maneh sing berwongkalan nemen apa Bang? Bongko. Ya, bahasa iku padha mek batange ya peno. Nggih ta. Kula niki mati apa urip didelok teko sifat nomor 10. Ya mati, didelok teko sifat iku non tauhid. Ya urip. Urip kula kan kanggo nyapa? Urip kula kan ngangge lahir, urip kula kangge mati, iku tandane mati, telu tandane. Ana nyawane, ana lahire, ana matine. Iku jenenge mati, Bu. Allah nyawa gak ade, lahir gak ade, mati gak ade. Jenenge napa? Urip. Iku mana kepengin urip ya dijenengno dibancaki sak tumpeng lho apa. Cak urip, dadi karep kula ku cak urip terus, jaman medhok. Kono-kono mati babas, sing penting medalem urip. Ora kena ndewen. Kono-kono mati kabeh. Ah niki ngeten. Sampeyan kabeh niki hukume padha ambek mati. Wong mati ku diapa-apano lah gak rumangsa sih. Ana wong mati masih sampean ancam ya apa gak rumangsa dhek. Masih sampean celaka ya apa dhek gak rumangsa. Ya iku asline wong bertauhid gak rumangsa apa-apa. Pinter, ojo diakoni pinter teko awakmu. Soge, ojo diakoni teko awakmu. Iso, ojo diakoni teko awakmu. Iku soalnya sampean mati. Dadi wong mati iku kudu tinggal rumangsa. Makane nek ngene to rek kok dipraktekno. Iki nek gak usah praktek. Sampean urip, ayo ngaku mati. Iku padha ambek ayo mati sadurunge mati. Ojo urip sadurunge mati. Iku gak apik, sing apik iku aku iki syariate urip, tapi aku tak mati ae, tak pendem bumi gumul. Dadi sampean kudu mati sadurunge mati iku bener. Aja sampe urip sadurunge mati dudu. Ngono ae. Iso nglakoni koyo ngeten iki. Aku iki mati, mangkane sampean gak oleh gedhe rumangsa sembarang kali sampean lepas kabeh. Wis gak apa-apa aku iki. La haula wala quwata illa billah. Dalam hal kekuatan gak duwe apa-apa.
Allah tok kabeh kemang. Makane malah ngaji tauhid iku tawakaltu ala Allah, pasrah nang gone sing urip. Para jamaah hayat ternyata milik Allah, mautun manusia, berarti manusia itu batang. Dia nyacaan mencoba, apa itu percobaan, sampean ku mangkel apa enggak? Pak Mudin ku batang. Berarti sampean dhe Mudin gak rugi iki batangnya. Kira-kira ngono Pak Mudin mangkel ta mboten? Hah? Harusnya enggak mangkel. Soalnya sing urip ku sapa? Allah. Makanya benjing bono waliman acara inti akan disampaikan Pak Batang. Gak mangkel kula, Bu. Oleh wong tauhid iku ngono. Ibu-ibu sing ayu iki sapa? Pilihne tak ilokne Batang. Kira mangkel apa enggak? Mbok wis kaya nyacak. Bu, sampeyan niku Batang. Ono rasane ati mangkel lho mboten? Mboten temen ah. Soalnya ki ngecek lho nggih. Nek ben sampean mangkel ya ngomong, kula dhewe nggih ngomong. Aslinya ya, kasih tau itu aslinya gak rekayasa. Nek sampean mangkel sampean ngomong, nek gak mangkel yo gak. Kula sampean necet-necet luwih asor katimbang Batang. Kula gak mangkel. Tapi aja ecet-ecet tauhid. Kula ecet-ecet gak apa-apa, tapi aja ngilokno tauhid. Nah ngono, makane kula nek muring-muring mek sitok tok urusan tauhid. Nek kula gak apa-apa. Wala sing muruk tauhid tak kandhani yo Batang. Kula lega ati kula, soalé kula dhewe gak gedhe rumangsa nggih. Berarti Batang iki Batang teko Pasuruan. Sampeyan ngarai ngotori langgar. Oh Batang rene lho. Lah ngene iku mosok mangkel ben. Oke, ini kita udang halaman 5 dang. Jadi ditakoni Batang sing kita ngomong Batang besok mbok menawa ana pasar kono. Dang, nanti dang, wala aku tuku kentang lho dang. Jadi sapa Batang sing nyopo? Batang. Nurut kakekat. Ada syariat kok niku nyopo? Wong bose pabrik ditakoni Batang. Bos kemana dang? Yo, aku njukuk duit bayari kon. Kok niku ngomong apa? Lho saya ngaji di dalem. Jenengan niku Batang ya aja ngono ya, Man. Nerapno iku kok kene ae. Aja ngene bos-bose pabrik ngono gak dibayari, Pak. Engko nang njaluk belanja bapak ya aja ngomong ngono lho, Bu. Tak njaluk duit tang iki wae. Aja. Ya nek bojone gelem ngaji, nek gelem ngaji, oh niku ya apa ngomong gendenge. Wis aja kene ngono wis dibaten ae. Wala aku te bojo Batang rek ngono ae. Ayo pokoke pamoten iki ana wong mati sing mati Batang. Sing opo lho Batang kuwi. Kono kaya ngono iku niki ditelak teko pelajaran tauhid, makane kula kadang-kadang ngenangi ya pelajaran tauhid kok ngono lah ngono. Kok kula murut tauhid kadang-kadang ngenangen pian. Wona ngajine wong sadar nggih. Sadar dina niki sampean aja ade unggul. Ayo ngaku Batang. Nek gaman Batang gak iso nyuwarga sampean. Iya, tapi kula ngomong ngene gak berarti kita ngaji tauhid oleh swarga. Yo gak. Ono swarga nunut neraka katut. Sapa imam? Ya sampeyan ngaji bojo sampean gak swarga nunut neraka katut. Gak oleh swarga ditempati wong musyrik, wong gak tauhid gak oleh. Wong kabeh wis nyipati ya jane gak oleh wong musyrik mlebu swarga mergo najis. Kula kali sampean gak bertauhid najis, Bu. Najis, aja ndelok agamane ketoke mewah. Aja ndelok ngonone. Wong kadang-kadang syariate kaya-kaya. Wong hakikate ya kosong tambah blok. Lah saiki lho usume taun 2023, akeh wong ngaku duwe pangeran, tapi gak ro pangerane. Makane pangeran nang ngene liyane mang gara-gara gak ro pangerane. Pertanyaan sakniki, urusan hakikat. Kira-kira ngene sekitar kula, ngarep mburi kiwa tengen ndukur nisor. Enten sing apa idak ta'ado sing duwe sifat hayat, sing duwe sifat. Sifatnya kan hayat. Sing duwe lho, sing duwe sifat hayat
Kira-kira ida ambek kula napa ado? Ida ya. Nek diterusno, idake sak pira jarake? Wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Allah iku luwe idak katimbang urat nadi. Iku gelek diwaca nambek para ulama mubalik. Tapi dhek dhewe ceramah tok gak ngaji tauhid. Apa gak goro iku? Ya goro. Makanya konangan kabeh lho nggih. Ngaji tauhid gak enak. Polane kabeh belang-belang ketok kabeh. Lah nek sampean belang-belang ketok kabeh kalau dudono, sampean gak usah moring-moring ya tambah alhamdulillah bener. Alhamdulillah aku tibake iki Badang. Badange unggul apane? Iya, tapi nek masih Badang nek bowo ya brai. Ya gak kaya totok kerot ngono. Ya cecep nggih ya. Sopo iki, Mang? Mbuh. Sopo iku jamaah. Abang 18. Iku lek ngono iya ta Badang meneng wae. Walane Badang tapi sok gerak. Jenenge Badang gerak utawa Badang urip. Nek Badang urip ya gak urip sampe anu Badang urip kok aneh kaya ngono iku. Makane kula mati. Para jamaah niki Badang sing muruk niki iku wis awake wis pegel. Dadi sakniki wis entek waktune. Ya sakmono ae tang soalé. Sakmono ae tang ana lepate ngapura tang. Kadang-kadang nesu ora tau kene Bu. Kadang-kadang kuwi karepe dhewe. Ana sing kepo pinggir-pinggir sama kepoyo. Rangkepane boleh gak kena ke salat. Boleh kepoyo. Iki jamaah enggak, paling enggak ya, gak capek. Panjenengan secara syar'i beaken apa jenenge nek pipis iku sampean berseni. Soalnya kadang-kadang tiga numpak sepeda motor klenyer ngono. Sampean berseni. Tapi nek panjenengan pakai niate rusuh obrokan, yo gak apa-apa. Ya, niku wau sampean berseni nek noyo, Pak. Soalnya dadekaken pakaian kotor walaupun delokane iku bersih. Nomor kali panganan sampean jaga. Aja sampai ngawur panganan sing hukume subhat utawa haram. Nomor 3, ayo duwe penemu apik. Aja duwe penemu elek. Dadi memaknai wonang Allah yang ngono, duwe penemu apik, Allah gak kena disudoni, tapi Allah kena di husnudzon. Wong telu niku pesen kula. Dadi sampean kudu duwe niat apik, masih ngaji ya ngono aja nglemahno wong. Kok kanca sampean gak ngaji babas sampean bina. Ayo ngaji cek ngerti. Jane ngaji jagakno ngerti. Gak pinter nek pinter lah sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan sedikit ada apa? Yaitu pengalaman barangkali beku nggak bisa diselesaikan, silakan dibawa ke sini. Dan saya tidak ada emosi dan lain-lain, enggak. Insya Allah jenengan saya lindungi lah secara syariat, karena saya ini adalah gurunya orang banyak. Oleh karena itu di sini 1 minggu 1 kali baru jumpa dengan saya. Kalau saya kemarin berada di KBD, kalau jenengan belonjo di mana? Diarejo, baru berjumpa dengan saya di sana. Ada pertanyaan? Ada? Nggih. Soal sifat kudrat tadi. Nggih. Berarti Gusti Allah nek kuwasa. Nggih. Kan nek dirasakan iso gawe Tanpa bahan. Nggih. Bahan. Niku napa termasuk ucapan? Oh tidak, Pak. Tidak, bukan ucapan. Itu adalah af'al. Af'al, bukan ucapan. Kalau ucapan hanya sekedar pengakuan kan. Enggak, kalau Allah gak sekedar pengakuan, tapi adalah praktikum. Kalau teoritis berada pada pelajaran tauhid, kalau praktikum berada pada pelajaran hakikat. Dan hakikat itu ikut mukasabah, kalau syariat itu muamalah. Jadi Allah mengerjakan atau membuat sesuatu bukan ucapan, tapi adalah langsung praktek, bisa dibuktikan. Itu adalah barangkali tidak salah jawaban saya itu. Maksud kula neten. Ya apa?
Gusti Allah ngomong wis banyu laut penggawa negara tsunami. Oke. Oh ini kita. Oh, memang semua kehendak Allah. Jadi kehendaknya Allah itu mesti terjadi. Ya faida arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak terjadi. Pasti terjadi. Tapi manusia untuk mencoba untuk membela diri enggak apa-apa. Memang ikhtiar kok. Contohnya ada tsunami, misalnya ada lapindo. Tentang Quran kan enten keterangan Nggih. wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nggih. Nah, nek menurut pengertian kula, Gusti Allah kan gak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nggih. Nah, kenyataane ten donya niki kathah sing mboten beribadah. Nggih. Berarti omongane Gusti Allah gak kuwasa ngoten Mas. Loh, kuasa niku cuma manusianya dikasih mandat, bahwa mandat dari Allah kepada manusia itu supaya milih. Ini kamu saya kasih mandat, mau berbuat baik, hasilnya seperti ini. Kalau berbuat jelek, besok hasilnya resikonya seperti ini. Sudah saya serahkan kepada kamu semuanya. Jadi kita nggak ngaji tauhid misalnya, itu resikonya ya saya sendiri. Kalau ngaji tauhid, resikonya saya sendiri. Kalau ngaji tauhid, resikonya adalah ngerti. Kalau tidak ngaji tauhid, resikonya adalah bodoh. Dan bodoh dan ngerti itu diserahkan kepada manusia. Tetapi tetap Allah itu memerintahkan. Tapi orangnya kok nggak mau. Yaitu namanya ingkar. Ingkar itu bahasa Arab. Artinya Allah menyuruh manusianya tidak mau. Itu artinya apa? Ingkar. Nah, orang tersebut adalah ingkar, Pak. Orang tersebut disuruh oleh Allah untuk bertauhid. Famangkan yarju liqa rabbih bal ya'mal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sapa-sapane wong kang petuk arep-arep petuk marang pangerane bal ya'mal amalan sholihah, becik nek sembahyang kudu weruh sing disembah. Amalan sholihah itu yaitu amal yang baik. Menurut kitab amal yang baik itu satu, al-ma'rifatul ma'bud, wong sembahyang kudu weruh sing disembah. Nah caranya yang ngaji tauhid. Nah mengarahnya ke kana tasarupannya. Masuknya ke sana. Jadi yang salah itu bukan Allahnya, bukan ucapan. Memang Allah itu menyuruh. Lah, karena ada syariat, ada hakikat, memang dikasih syariat, dikasih sepeleng. Terserah kamu, kau enggak melaksanakan monggo, melaksanakan enggak apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya menjadikan jin dan manusia itu supaya beribadah kepadaku. Kan aslinya itu saya tidak menjadikan jin dan manusia, tapi kok menjadikan iya supaya beribadah kepadaku. Nampaknya ini Allah butuh disembah. Larinya pertanyaan lagi setelah itu, Allah gak butuh disembah. Yang butuh bukan Allah, manusianya. Silakan Pak dilanjutkan atau yang lain mungkin nyambung pengetahuan. Karena ini rahmat, yang bertanya satu, jawabannya didengar orang banyak. Makanya saya seneng. Enggak ada emosi, enggak ada. Enak, saya itu seneng kok. Walaupun ngaji di sana-sana misalnya mencoba, aku tak tanya jawab ya, gak usah ngaji. Monggo saya hadiri. Tanya jawab, syariat, monggo, torekot, monggo, hakikat, marifat, saya mau. Gak ngaji tauhid. Kalau ini kan resmi ngaji Bu ya. Ya jelas saja. Keterangannya ya 80% masuk hakikat, 20% syariat. Ini 20% syariatnya saya sampaikan di sini. Hakikatnya adalah 80%. Demikian Bapak Ibu, untuk spelling waktu sedikit. Benarnya ini materi. Kita Fatihah jamaah 18 meninggal winginan. Ibu Nur Fatihah insyaallah. Tapi jamaah mriki. Nggih. Pun apa? Insyaallah sampun makrifat. Oh, saking mriko-mriko. Nggih, ana sing asih saking Mojokerto. Oh. Tapi menangi ngaji teng mriki. Nggih, menangi mriki. Oh ya Allah. Oh, nggih. Ibu Nur Fatihah. Nggih, wau kok gitu wau kula bacaan tahlil. Ini tahlil kedalon sampeyan nggih. Fatihah nggih. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk membaca Al-Quran 30 juz. Mau tak?
Tapi dengan cara kulhu 3 kali al-falak an-nas. Nggih. Iku 30 juz, Bu. Buktine kaya Siti Fatimah ambek Sayyidina Ali ku kono-kono cek didadekno bojone Siti Fatimah, ternyata Sayyidina Ali santai. Maca kulhu ping 3 al-falak an-nas akhirnya ranking 1. Saiki maca 30 juz sanggup, Pak? Temenan iki. Maca 30 juz ya. Ditujukan kepada almarhumah Ibu Jamaah mriki, Ibu Nur sapa? Nur Fadilah almarhumah. Semoga dengan doa dari teman-temannya seperti ini, termasuk orang-orang jamaah ribat, dia amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada khilaf, dosa dan lain-lain lantaran kita berdoa seperti ini, semoga kesalahan atau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan ila ruhi Bu Nur Fadilah min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kullan syahadatin ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al wa usla taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna min qawli astaghfirullahaladzim wa ma sallaina wa ma sallamna wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilah ila hadrati ruhi sayyidina Safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Ibu Nur Fadilah, khususan ila ruhi Ibu Nur Fadilah, khususan ila ruhi Ibu Nur Fadilah, wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tabna ajraha wa la tabtinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma anjili rahmata wal maghfirata ala al-kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.